Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ustadz Hariri, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kehidupannya, beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kenapa demikian hadirin? Kita mohon istiqomah kepada Allah, sebab semua kita yang sedang bernafas hari ini, dia sedang berada di depan loket antrian kematian. Ya. Kita sedang antri nih Pak. Ya. Kita nggak tahu siapa yang ada di depan, siapa yang ada di tengah, dan siapa yang ada di belakang. Maunya bapak-bapak dan ibu-ibu di depan atau belakang? Belakang. Kata malaikat, entry lagi di belakang, tempatnya di depan, dipindahin. Oh. Jadi kita nggak tahu Pak, ya. Baik, itu sebabnya malam hari ini kita akan membahas tentang satu surat yang berbicara tentang qada dan qadarnya Allah. Tentang apa tadi? Qada dan qadarnya Allah. Tapi itu surat Yunus, ya. Surat apa? Jadi tema sentral dari Quran surat Yunus bicara tentang qada dan qadarnya Allah. Ya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya izinkan kami merefresh kembali tentang materi-materi yang telah kita pelajari bersama. Baik, surat yang pertama surat apa? Surat Al-Fatihah. Kandungannya tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang perasan kandungan Al-Quran. Singkatannya apa? TBC. Oh, THC. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu ingatannya masih muda ya, masih ingat ya. THC, T-nya tauhid, H-nya hukum, terus cerita, ya. Makanya kalau kemudian kita bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah dari umat yang ditolong oleh Allah, ataupun dihinakan oleh Allah, itulah kisah. Banyak gak kisah-kisah itu Pak? Banyak sekali. Baik, setelah surat Al-Fatihah, surat apa? Al-Baqarah. Kandungan intinya bicara tentang apa surat Al-Baqarah? Saya lupa. Sambung. Oh, sapi. Iya benar, sapi betina. Cuman apa kandungan intinya apa kira-kira?
tentang kepemimpinan. Ibu dapat hadiah, ya, naik haji furoda, bayar sendiri, ya. Ya. Setelah itu surat yang ketiga, surat apa namanya? Surat Ali Imran. Bicara tentang apa? Nah, masa lupa. Tiap pertemuan saya ulang pasti. Gimana kalau nggak diulang nih? Tentang apa, Bu? Konsistensi pada kebenaran. Kayaknya ini kalau ranking 1 ibu-ibu semua, bapak-bapak tahu nih Pak. Kata bapak-bapak sibuk Pak Ustaz. Nyari agar dapurnya ngebul ya. Gampang kalau mau ngebul Pak ya. Ambil kertas, nyalain, ngebul itu udah ya. Oke, surat Ali Imran itu bicara tentang konsistensi pada kebenaran. Aktornya ada dua laki-laki atau dua perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Yang pertama Hannah binti Fakut, yang kedua Maryam. Masya Allah. Ibu dapat hadiah lagi. Apa perhiasan yang paling indah? Apa itu perhiasan yang paling indah? Istri solehah. Baik. Setelah surat Ali Imran apa yang keempat? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa kandungan intinya tentang apa? Keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Luar biasa. Dua surat itu bicara tentang wanita, ya. Kemudian surat yang kelima apa namanya? Al-Maidah. Minimalnya Pak, urutan suratnya hafal ya. Ya, surat pertama sampai sekarang surat yang ke-10, ya kan? Luar biasa. Surat Al-Maidah bicara tentang apa kandungan intinya? Pemenuhan janji. Surat yang ke-6 apa namanya? Al-An'am. Bicara tentang apa? Tauhidullah. Apa hadirin? Tauhidullah. Surat yang ke-7 apa namanya? Ya, Al-A'raf. Apa tema pentingnya? Secara umum temanya apa? Lupa. Menentukan apa hadirin? Menentukan sikap. Ya. Kenapa harus menentukan sikap? Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti akan ada benturan, ya, antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Nabi Adam, saya singkat menjadi AMP. A-nya apa hadirin? Nabi Adam itu di pihak kebenaran. Yang batilnya siapa? Iblis, ya. Terus setelah AN, N-nya apa? Nana. Nabi. Ya Allah, ini kebanyakan mikir yang lain. Nabi, setiap nabi pasti ada kaumnya yang memusuhinya. Betul? Iya. Itu dibahas dalam Quran surat Al-A'raf, ya, sudah saya bahas juga di sini. Lalu P yang terakhir, peperangan yang lestari antara al-haq dan al-batil sampai hari kiamat. Pasti itu terjadi, Pak. Ya. Maka kita harus menentukan apa? Sikap. Mau ngikutin yang mana? Kira-kira begitu. Baik, itu surat apa hadirin? Al-A'raf, menentukan sikap. Surat yang ke-8 apa namanya? Surat Al-Anfal, artinya harta rampasan perang. Itu poin pentingnya atau kandungan secara globalnya apa? Sebab-sebab pertolongan Allah. Singkatannya apa? Ya'i. Ya-nya apa? Yakin bahwa pertolongan Allah bahwa kemenangan dan pertolongan itu datangnya dari siapa? Tapi harus dijemputnya dengan apa? Ikhtiar. Oh, luar biasa, Pak. Udah menguasain begini nih. Kenapa saya ulang-ulang? Memang demikianlah. Pendidikan itu adalah repetition, pengulangan. Ya. Jadi jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Minimalnya nama suratnya apa, sampai singkatannya tadi tahu ya.
Apa? Yakin bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari siapa? Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Tiadalah kemenangan itu, tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari sisi siapa? Allah. Tapi apakah kita layak untuk ditolong? Maka agar kita layak untuk ditolong, ini apa hadirin? Ikhtiar yang maksimal. Begitu. Ya. Lanjut. Setelah surat Al-Anfal, surat yang ke-9 surat apa? Surat At-Taubah. Kandungan intinya surat At-Taubah itu apa? Puncak interaksi manusia dengan siapa? Allah. Selesai. Alhamdulillah. Saya kasih konten 90 dah. Lulus. Masya Allah. Begitu hadirin. Gak apa-apa. Ya kan, ada yang nyantol 20%, alhamdulillah, daripada kagak, ya kan? Ada yang nyantol 30%, alhamdulillah. Apalagi yang nyantolnya 100%. Ada nggak yang nyantol 100%? Ada Bu, yang tulis dari awal sampai akhir. Ya. 100% itu, ya kan? Ya. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung dikit ya. Maksudnya memang belajar itu Pak, dalam Islam itu mesti ditulis gitu, itu belajar. Dan taklim yang terbaik itu satu kitab dibaca sampai selesai gitu ya. Baca kitab apa misalnya sampai terakhir, kan kita membaca tentang kitab Khawatir Quraniyah ini ya, referensi utamanya. Terus pembahasan lebih detailnya Sofatul Tafasir. Jadi seperti itu hadirin. Ini tema-tema besar ya, kemudian kita kupas sedikit-sedikit. Mudah-mudahan usia kita sampai 30 juz Pak. Halo, masih bersama saya? Mudah-mudahan yang semangat Allah karuniakan keberkahan hidup. Lanjut, sekarang surat yang keberapa? Surat yang ke-10, nama suratnya apa? Yunus. Sehingga Bu, kalau ibu, ada gak bapak dan ibu nih yang sudah punya cucu? Cuma satu yang punya cucu, yang lainnya masih pengantin baru. Sehingga kalau kita ketemu sama cucu Pak, sama anak-anak, ayo, nenek punya rengginang, nenek punya coklat. Surat yang ke-9 apa yo namanya suratnya? Surat Taubah, satu coklat. Ada nggak tahu isinya? Nggak tahu nenek ceritain ya. Itu dong kan keren. Ceritanya tentang kandungan Al-Quran. Ini enggak. Meletus balon aku. Kacau hatiku. Baru meletus balon kacau. Bagaimana kalau bom yang meletus? Pingsan kali, ya kan? Halo, masih bersama saya? Apalagi bapak tentara dengerin bom terus langsung pingsan. Bagaimana negara kita ya kan? Tapi kalau diajarkan yang begini nih Bu, runut, ayo surat pertama apa nak? Saya nek surat Al-Fatihah. Kandungannya apa? TBC, bukan TBC, THC, kan keren. Nenek kuliah di mana ya? Kuliah. Kampusnya di mana nek? Kampusnya Masjid Jami Al-Barokah, Masjid Jami Nurul Amal. Itu kan keren. Kalau begitu saya mau ikutan nih biar pinter kayak nenek, kan keren. Nenek-nenek aja pinter, apalagi yang pengantin baru. Masya Allah. Baik, baru kita belajar. Ayo kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kandungan surat Yunus itu adalah qadha dan qadar. Apa hadirin? Qadha dan qadar. Ya. Hadirin, masih ingat gak tentang bagaimana malaikat Jibril mengajarkan tentang sendi-sendi agama Islam? Ya. Pertama, akhbirni anil Islam. Masih ingat gak? Ya, itu hadis arba'in ya. Ya Rasul,
beritahu kepadaku tentang Islam, ya kan? Maka diberitahu oleh Rasulullah, ya kan? Pertama membaca syahadat, terus kemudian yang terakhir membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Terus kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril, ya. Ini terkait dengan ini Pak, penuntut ilmu ya. Di hadis itu datanglah seorang lelaki yang tidak nampak bekas perjalanannya, ya. Bayadus syab, sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Berarti penampilannya gagah atau dekil Pak Bu? Bersih atau dekil? Ganteng apa ganting? Ganteng, ya kan? Artinya apa? Kalau nuntut ilmu memang busananya yang terbaik Pak. Karena ilmu datangnya dari siapa? Allah. Gitu. Saya kadang kalau melihat mahasiswa itu gondrong, cukup. Kalau enggak nilainya saya enggak keluar. Gitu. Apalagi kalau di kampus, masya Allah, sudah sepatunya diinjek, terus pakai celana levis, sobek-sobek, masya Allah. Kaosnya 2 pekan nggak dicuci, ya Allah, semaput dulu temannya ya. Kata saya, ini mau barokah bagaimana? Pinter sih pinter, tapi kepintaran yang tidak mencerahkan hati itu sebuah kebodohan. Orang yang pintar tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, kata para ulama, itulah sebuah kebodohan. Banyak apa? Orang sekarang yang pinter tetapi seringkali membuat air mata orang lain menetes sedihnya. Ada nggak? Kok nggak ada jawab? Nah ya, kemudian Nabi siapa? Malaikat Jibril itu berkata, "Akhbirni anil iman." Wahai Nabi, tolong informasikan kepada aku tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa taqdirihi khairihi wa syarrihi. Nah, yang terakhir ini. Pertama beriman kepada siapa? Allah. Kedua, malaikatnya. Terus kitab-kitabnya. Kemudian rasulnya. Terus hari kiamat. Terus takdir Allah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, ya, baik yang buruk maupun yang baik. Nah hadirin, ini mari kita bahas sekarang qada dan qadar. Qada, apa itu qada? Ya. Menurut ulama Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah ini ya, mazhab yang dalam sisi tauhid banyak dianut oleh ulama-ulama Indonesia. Kalau mazhab fikihnya fikih Syafi'i. Ya. Qada itu menurut ulama Asy'ariyah adalah kehendak Allah atas sesuatu. Kehendak siapa? Atas sesuatu di zaman azali. Ya. Sebelum kita ada di zaman azali, untuk sebuah kenyataan pada saat sesuatu itu terjadi di alam nyata. Jadi Pak, apa yang terjadi di alam nyata ini sekarang itu sesungguhnya sudah Allah tentukan, sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Maka ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz untuk sebuah kenyataan hari ini namanya apa? Qada. Apa hadirin? Qada. Ya, bukan kodok ya. Qada. Ya. Apa hadirin? Qada. Ya. Qaf, dha. Ya, qada. Apa hadirin? Qada. Ya. Terus jadi qada itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah di zaman azali, zaman sebelum adanya alam ini, ya kan? Sudah diputuskan nih sebelum terjadi di alam kenyataan. Jadi qada itu sebuah keputusannya ya Pak. Jadi kalau bahasa sekarang, Bapak kalau bangun
Apa ini Pak? Ustaz. Masjid, ya. Biasanya dibikin apanya dulu? Hah? Fondasi. Sebelum fondasi, belum ada duitnya. Apa Pak? Sketsanya, ya kan? Tapi sketsanya sudah berbentuk masjid beneran tuh, tapi itu namanya master plan ya. Ya kan? Sudah ada temboknya seperti apa, catnya, tapi masih apa? Iya. Ada gambar, tapi yang berbentuk sudah fisik tuh Pak, tapi masih apa namanya? Hah? Ya miniaturnya lah, kira-kira gitu. Itu nanti ruang tamunya di sini, ruang imam di sini, wuduknya di sini, termasuk cat-catnya udah ada, itu sudah terbentuk gitu kan. Tapi belum jadi kenyataan masjid sesungguhnya kan. Nah, qadha itu master plan-nya Pak, kira-kira gitu. Itu qadha-nya. Nanti kalau sudah menjadi kenyataan, jadi masjid seperti ini, namanya apa ini? Qadar. Apa hadirin? Qadar. Ya, qadarun. Qadarun itu sesuatu yang setelah keputusan Allah, ketetapan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Jadi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu ini perempuan apa laki-laki? Iya, alhamdulillah. Jadi ibu itu sudah ditulis, ya kan? Sebelum lahir ke muka bumi ini, di alam azali, ini perempuan namanya ini. Pas sekarang ada, itu namanya qadarnya. Halo, apa? Allah. Qadar. Ya, ini sesuai bisa dilihat dalam kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, ya. Kasyifatus Sajah, ya. Halaman 12. Jadi sampai di sini qadha dan qadar udah jelas nggak? Jelas. Seperti ini juga Bu. Bu, halo Bu, saya nanya sama ibu. Kalau ibu ditawarin sama suaminya, ya, Mama, nanti nih hari ulang tahun Mama saya mau kasih hadiah emas. Jawab ibu ya dengan lantang. Berapa gram Bu? Ya bermimpi doang nggak bisa, apalagi benerannya nih. Masya Allah. Udah lewat udah. Nah, mimpi doang nggak bisa, apalagi jadi kenyataan. Ingat hadirin, semua yang menjadi kenyataan kita hari ini adalah apa yang kita mimpikan dalam pikiran kita, betul nggak? Bapak nih sebelum pulang kampung bermimpi dulu kan, artinya ada dalam pikiran kita. Saya mau pulang kampung, nanti mau lewat Pantura, nggak mau lewat jalan tol. Kenapa? Di pojokan sana itu ada bakso enak tenang, sampai gelicir-gelicir gitu. Masya Allah. Itu baru mimpi nggak Pak? Iya kan? Nah, kalau udah dimimpikan begitu, ya kan? Terus ada kesempatannya dan ada ininya apa ini? Hah? Ini kelingking. Fulus. Ini jari maksud saya. Fulus. Makin juga ya ibu-ibu ya. Halo Bu, masih bersama saya? Kira-kira jadi kenyataan nggak Pak? Ada kenyataan, ada mobilnya, ada apa ini? Simbol uang. Simbol uang. Jadi berangkat kan? Jadi nggak lewat Pantura? Jadi, ya kan? Kenapa? Karena udah ada di sini. Sekarang coba ibu katakan dengan lantang, kalau suaminya mau beli emas berapa gram? 100. Paketnya luar biasa. 1 gramnya berapa Pak? Tahu nggak berapa harganya? 1 juta. Berarti kalau 100 gram? Ngompol dulu nih Bang ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ibu bermimpi seperti itu. Kalau tiba-tiba suaminya apa? Masya Allah. Rumahnya di Tamrin dilungsur. Masya Allah. Semeternya 50 juta. Ya Allah. Dapat nggak kira-kira mas gitu? Wih, itu kalau punya tanah di Tamrin. Jadi hadirin, ketika ibu bermimpi tadi, mimpi itu kan ada di alam pikiran kita kan? Ya. 100 gram belum jadi kenyataan kan? Maka ketika ada kesempatan, ada uang, terus dibeliin 100 gram,
yang menjadi kenyataan itulah namanya qadar. Apa namanya hadirin? Tapi ketika ibu masih bermimpi namanya apa? Qadha. Itu ibaratnya begitu. Bisa dipahami sampai situ? Ya. Apa yang hendak Allah putuskan di alam nyata sebelum kehidupan ini ada di zaman azali, itulah qadha. Tapi ketika menjadi kenyataan hari ini, itulah namanya qadar. Jelas? Sampun cetha welo-welo. Jangan sampai kita membahas qadha dan qadar. Apaan qadar-qadar? Nah, hadirin, selanjutnya, lanjutannya nih. Ini ini baru pengantar, Pak, ya. Qadha dan qadar ini juga disebut dengan kata takdir. Apa hadirin? Takdir. Iya, ya kan? Qadha dan qadar ini perpaduan keduanya bisa disebut apa? Takdir. Ya. Takdir endal ulama, menurut para ulama wonten kali. Apa artinya? Nah, wonten kali. Ibu yang Jawi nggih. Wonten yang listrik kok. Bu, ketika ibu tersenyum begitu, saya yakin ibu lupa sama kreditannya. Lupa sama cucian piringnya. Betul tidak? Maka sering-sering tersenyum, Bu. Tapi kalau ada musuhnya, kalau senyum sama tembok bahaya, ya. Baik hadirin, takdir itu ada dua. Takdir yang mubram dan takdir mu'allaq. Takdir apa hadirin? Mubram dan takdir yang mu'allaq. Kalau disingkat menjadi 2M. Takdir itu ada berapa? Namanya 2M. M yang pertama mubram, apa? Artinya tetap. Tapi mu'allaq itu nyantol, bergantung. Apa hadirin? Mu'allaq artinya apa? Bergantung. Mubram itu ya ibu ditakdirkan jadi perempuan, itu udah gak bisa berubah, ya. Matahari bersinar, ditakdirkan bersinar, itu sudah ketentuan. Alam semesta raya itu sudah mubram. Tapi yang mu'allaq, ya, itu yang bergantung itu bisa berubah, Pak. Ya, Bapak misalnya ditakdirkan besok diserempet orang, ya. Tapi tiba-tiba Bapak selalu berdoa. La yughayyir takdir illa bidu'a. Tidak ada sarana untuk merubah takdir Allah yang mu'allaq itu kecuali dengan apa? Doa. Makanya ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu senjata pamungkasnya orang beriman. Masya Allah. Ini mau keserempet, tapi ibu rajin sedekah, rajin infak, ya kan? Apa bedanya infak dengan sedekah, Pak? Kalau infak pasti fulus atau harta, tapi kalau sedekah nggak mesti. Ya bisa harta, bisa non harta. Termasuk senyum sama suami ibu, nanti pulang-pulang senyum dengan manis. Papa, itu sedekah, Bu. Ya Masya Allah. Kenapa kamu senyum-senyum? Belum masak. Ya Masya Allah. Terus mau ngajak papa, ngapain? Makan kerang di sono. Oh, di pojok apa tuh, Pak? Kalau ini mentok kan ada apa? Bada apa tuh? Bada putih kan? Terus belok kanan, mentok lagi. Di situ tuh siput, Masya Allah. Terus saya ini mau kolesterol ya, Bu, ya? Gampang, kalau makan jangan pikirin kolesterol, ya. Pikir yang indah-indah, ya. Masya Allah. Kalau belum makan kolesterol, ya kolesterol beneran, ya. Kalau makan nikmati aja, makan, ya kan. Habis makan baru minum minyak zaitun, insya Allah kolesterolnya turun. Gitu. Ini belum makan kolesterol. Ya, kolesterol beneran ada, ya kan. Baik hadirin, masih bersama saya. Jadi takdir Allah yang mu'allaq ini dengan izin Allah bisa berubah lewat perantaraan apa tadi? Doa. Begitu.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-Mu yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluk. Ya Allah. Dari seluruh kejahatan. Kita membaca doa itu termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jika dibaca di pagi hari, maka insya Allah dia akan terhindar sepanjang hari ya sampai sore dari bahaya. Demikian kalau dibaca malam hari sampai pagi dia terhindar dari bahaya. Gitu Pak. Jadi ada orang yang misalnya Pak Abdul buat jahat sama kita, tapi kita baca doa itu, takdirnya sebenarnya kita mau dijahatin orang, ada tulisan takdirnya, tetapi kita membaca itu dengan izin Allah, kalau dikabul berubah Pak. Allah masih bersama saya. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata. Mau dengar kisah ini? Mau atau mau banget? Ini baru pengantar ya, Masya Allah. Ya, harus paham dulu. Suatu ketika ada seseorang yang sangat pedulilah dengan lingkungan. Malam 17-an orang yang baik dan peduli lingkungannya itu sedang ada kegiatan di rumahnya, zikir bersamalah kira-kira begitu, atau membaca Al-Quran lah di rumahnya. Tiba-tiba di samping rumahnya ya, ada dangdutan, kenceng lagi, Masya Allah. Dia cuma keluar nengok begini doang gitu kan. Disangkanya gak suka gitu kan, padahal gak ngomong apa-apa. Akhirnya si dangdutan ini pindah jauh. Setelah pindah jauh, salah satu di antara mereka ada yang mabuk. Terus singkat cerita, yang mabuk itu Pak mau mendobrak rumahnya orang yang peduli tersebut. Pas mau mendobrak ya, padahal orang yang peduli tersebut dengar sih keributan, cuman paling biasa anak muda, dia dengar cuma tidur doang. Habis itu tidur. Ternyata apa yang terjadi keesokan harinya ya, terjadi perkelahian. Kenapa perkelahian? Yang mabuk tadi itu kan mau mencederai si orang baik tadi tuh Pak, ya kan? Udah pegang golok kira-kira gitu. Tapi sama abangnya ditahan, dihalang-halangi karena abangnya tahu ini orang baik, nggak bermasalah. Ngapain kamu cederai? Kira-kira begitu. Akhirnya apa? Ditangkap dan kemudian apa? Si abangnya kena seset di sedikit ya, dan berdarah ya. Dan kata abangnya, lu coba-coba nyakitin orang itu, langkai dulu mayat. Pertanyaan saya ya kan, bisa jadi mungkin si orang baik itu Pak, takdirnya itu memang dilukai oleh orang itu kan, tapi mungkin sebelum tidur dia berdoa ya kan? Doanya apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu kemudian siapa yang menggerakkan abangnya untuk menghalangi itu? Yes. Ya, Pak. Penting nggak doa? Iya. Makanya Rasulullah mengajarkan banyak doa, itu kan? Ya, zikir itu penting, Pak. Zikir pagi, zikir sore itu yang disebut dengan zikrul makfurat. Makfurat itu yang ada akarnya. Akar itu ada landasan hadisnya. Ya. Makanya coba googling di YouTube itu kan, zikrul makfurat, artinya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Termasuk membaca salawat sebanyak mungkin. Landasannya apa? Fadkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Ini mohon maaf nih cerita dikit ya. Saya itu kalau kayak tadi kan telat nih ya. Ya, itu kalau naik motor suka ngebut cus gitu kan. Tapi sambil pegang naik motor, saya alhamdulillah biasa baca salawat, baca zikir wa sallallahu alaihi wasallam atau baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah kadang saking kencengnya ada yang mepet cus. Sekian detik saja kalau telat, wah nggak tahu nih kata saya. Alhamdulillah kau selamatkan ya Allah. Ini mungkin wasilahnya zikir kau selamatkan. Halo, masih bersama saya? Mungkin takdirnya itu Pak, ya kan? Qaudoknya, takdir mu'allaknya mungkin udah ditulis kena gitu kan. Tapi apa? Diselamatkan oleh Allah lewat apa? Perantaraan apa? Dan kalau telat nih kayak tadi, zikirnya apa? Zikirnya Nabi Yunus. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus aja berada dalam kekalutan, dalam perut ikan paus, ya kan? Bisa keluar nggak? Bisa selamat nggak? Bisa. Baca doanya apa? Itu. Kata Allah dalam Quran surat As-Saffat ya, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Allah akan menghukum Nabi Yunus sampai hari kiamat, nggak bakalan keluar dari perut ikan paus itu. Tapi lewat perantaraan doa dan zikir yang dibaca seperti itu, keluar. Halo, masih bersama saya? Jadi ibu kalau ruwet dengan BBM yang naik, harga-harga naik, ya kan? Halo, masih bersama saya? Ruwet dengan segala macam, biar dikeluarkan oleh Allah dari keruwetan itu, coba baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, berzikir. Tapi sambil berzikir, sambil iya. Kata Pak Ustaz, biar kata banyak utang, yang penting berzikir selesai. Ya. Lah, kumaha? Ini aja. Ini Pak, ini air kan? Ditaruh di sini, ya kan? Ini secara logika rezekinya siapa nih? Ini. Tapi kalau tangan saya nggak meraih, jadi rezeki saya nggak kira-kira Pak? Nggak dimasukin lagi ke dalam, jadi rezekinya abang ya. Apa usah nggak mau minum? Saya minum wakilin barokah. Nah kira-kira begitu. Makanya saya minum Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak nggak tangan saya ini? Ini adalah ikhtiar ya. Masya Allah. Bismillah. Baik hadirin, jadi qadha dan qadar ya. Qadha keputusan Allah di mana Bu? Di zaman azali. Zaman azali itu di zaman di mana alam raya belum tercipta. Zaman azali. Kemudian kalau sudah menjadi kenyataan di sekarang namanya apa? Qadar. Qadha dan qadar oleh para ulama juga disebut sebagai apa? Takdir. Sementara takdir itu wonten kali apa singkatannya? 2M. Pulang-pulang dapat 2M. Keren toh? Masya Allah. M yang pertama naon? Naon atau? Mubrah. Kagak berubah tuh, ya. Yang kedua naon? Mu'allaq. Apa artinya mu'allaq? Gantung. Bisa berubah dengan apa? Iya. Jadi yang bisa berubah takdir itu adalah Allah, tapi ada perantaranya. Perantaranya apa? Berdoa. Makanya ibu-ibu tuh, Bu, halo Bu. Biar kata anak kita belum berubah hari ini, tetaplah menangis kepada Allah. Ya Allah, anak hamba ya Allah, tolong ya Allah, Engkau yang menciptakan dia, Engkau yang memegang hatinya. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya biar jadi anak yang soleh ya Allah. Yang perempuan jadi anak soleha ya Allah.
sangat dekat kepadamu ya Allah. Mau sholat berjamaah ya Allah, mau baca Al-Quran ya Allah, biar tenang nih hidup ya Allah. Ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Ini curhat di grup WA keluarga lagi, sebel sama ayahnya, sama anak-anak juga sama modelnya kayak ayahnya. Loh, sekampung jadi tahu tuh ya. Hadirin, selanjutnya takdir itu zahir atau gaib? Ayo, takdir itu zahir apa gaib? Gaib. Gaib itu diketahui nggak sekarang oleh kita? Karena kita tidak tahu, maka ya kan? Maka pelajari, maka amalkanlah rumus dalam Quran surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal tentang apa? Lupa apa? Iya, rampasan perang. Tapi tentang apa kira-kira judulnya? Surat Al-Anfal itu syarat-syarat pertolongan Allah atau syarat-syarat kemenangan. Singkatannya apa? Nah, itu dia. Ya ini apa? Yakin, inya ikhtiar. Artinya apa hadirin? Kalaupun kita tidak bisa melihat takdir kita esok hari, ya kan? Maka berikhtiarlah agar esok pagi adalah kebaikan untuk kita. Rencanakan kebaikan apa yang akan kita lakukan esok hari. Terus yakin bahwa pertolongan datangnya dari siapa? Ikhtiar itu sempurnakan dengan doa. Masya Allah. Ya Allah, kan kita berdoa dzikrul ma'thurat tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul. Besok pagi habis subuh, habis kalau kita diselamatkan oleh Allah, besoknya pagi habis sholat subuh berbaca doa lagi, itu Masya Allah, itu ikhtiar hadir. Halo, masih bersama saya? Ingat, takdir Allah itu gaib, kita tidak tahu. Maka berhusnudzonlah kepada siapa? Iya. Ana 'inda dzanni 'abdi, kata Allah, saya menurut prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepada aku, akan kuberikan sesuai dengan apa yang ia sangkakan kepada aku. Tapi jika dia berprasangka jelek kepada aku, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia sangkakan kepada aku. Masya Allah. Makanya Bu, kalau suami pulang telat, jangan kemudian jangan mampir nih. Mampir kemana? Komor bagus. Kalau mampir ke pos kedua bagaimana coba? Wah, Masya Allah, itu pintu langsung dikunci. Jangan nyari lagi. Lo bagi ini. Nah, nyari beneran nanti kalau pikirannya begitu. Tapi kan, oh suamiku pulang terlambat, mungkin dia lembur. Sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kami semua. Masya Allah, ya Allah selamatkan dia. Padahal sebenarnya nggak mau lembur, tapi karena istrinya berdoa begitu jadi lembur, Pak. Jadi terselamatkan dari mikir yang macam-macam. Masya Allah. Gitu dong Bu ya. Kalau masih bersama saya, jangan dikit-dikit. Kenapa telat? Punya simpenan ya? Ya punyalah simpenan, masa enggak? Halo? Simpenannya di mana Bu? Ah iya begitu, di bank ya, itu namanya husnudzon. Baik hadirin, kita nanti akan membahas bahagia dan menebar kebaikan lewat qada dan qadarnya Allah. Nah, dengan dua hak, hakim dan hak. Bagaimana beriman dengan rahasia qada dan qadar Allah, kemudian kita menjadi bahagia dan kita bisa menebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Seperti apa kelanjutannya? Simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang, insya Allah. Baik hadirin, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini Allah sempurnakan dengan kasih sayangnya, dan Allah sempurnakan dengan ilmunya, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang menghantarkan kita semakin taat kepada Allah dan semakin kita bermanfaat untuk manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah.